Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wainida dari kelas 3C Prodi PHI. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu macam dan model evaluasi kurikulum. Jadi, dalam proses pembelajaran ada komponen yang bisa menentukan sebuah keberhasilan proses, yakni evaluasi. Dengan adanya evaluasi, orang akan tahu sejauh mana penyampaian pembelajaran atau tujuan pendidikan atau sebuah program dapat dicapai dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Evaluasi sangat penting hingga menjadi kegiatan yang utama yang memang benar-benar harus dilakukan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Dengan melakukan evaluasi, kita akan mengetahui perkembangan hasil belajar, intelijensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap, dan kepribadian siswa atau peserta didik, serta keberhasilan sebuah program. Kurikulum sebagai program belajar siswa sangat perlu evaluasi sebagai bahan balikan dan penyempurnaan sesuai dengan tuntunan masyarakat juga kebutuhan anak didik serta teknologi dan perkembangan ilmu. Evaluasi kurikulum bukan hanya mengevaluasi proses pembelajaran serta hasil belajar peserta didiknya, akan tetapi juga rancangan dan pelaksanaan kurikulum, kemampuan dan kemajuan siswa, sarana dan prasarana, dan serta sumber lainnya. Macam-macam evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum juga sangat bervariasi tergantung pada dimensi-dimensi yang menjadi fokus evaluasi. Salah satu dimensi yang sering menjadi sorotan adalah dimensi kuantitas dan kualitas. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif berbeda dengan instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kualitatif. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif seperti tes prestasi belajar, tes standar, tes diagnosis, dan lain-lain. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kualitatif dapat digunakan kuesioner, inventory, interview, catatan anekdot, dan lain sebagainya. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, serta para pelaksana pendidikan lainnya untuk memahami dan membantu perkembangan peserta didik, memilih metode, memilih bahan pelajaran dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian dan fasilitas pendidikan lainnya. Evaluasi kurikulum berdasarkan bentuk evaluan. Jenis evaluasi kurikulum yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik evaluan terdiri atas evaluasi konteks, evaluasi dokumen, evaluasi proses, dan evaluasi produk atau hasil. Yang pertama, evaluasi konteks. Evaluasi ini lebih tertuju pada penyediaan informasi untuk menetapkan tujuan yang baik, mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan program atau kegiatan belajar, serta merumuskan lingkungan yang relevan maupun kegiatan pendidikan. Evaluasi konteks dapat dilakukan dalam aspek tujuan kurikulum, rasional, penyusunan kurikulum, dan tujuan institusional. Yang kedua, evaluasi dokumen. Evaluasi dokumen kurikulum mencakup kegiatan penilaian terhadap dokumen kurikulum setiap satuan pendidikan atau program pendidikan, dokumen kurikulum setiap mata pelajaran atau silabus, pedoman implementasi kurikulum atau pedoman penyusunan dan pengelolaan KTSP, pedoman umum pembelajaran, pedoman pengembangan muatan lokal, dan pedoman kegiatan ekstrakurikuler, buku teks pelajaran, buku panduan guru, dan dokumen kurikulum lainnya. Evaluasi dilakukan untuk mengkaji ketersediaan, keterpahaman, dan kemanfaatan dari dokumen tersebut dilihat dari sisi atau kelompok pengguna. Selanjutnya, evaluasi proses. Evaluasi proses ini digunakan untuk memprediksi atau mendeteksi rancangan implementasi atau rancangan prosedur selama tahap implementasi tersebut menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi, di mana kegiatan utama pendidikan yang ditandai dengan adanya komunikasi dan interaksi antar dua komponen pendidikan, yakni guru dan peserta didik dengan sumber belajar. Selain itu, juga terfokus pada evaluasi proses adalah suasana kelas, jadwal, fasilitas belajar dan mengajar, pekerjaan yang dilakukan guru beserta peserta didik di luar kelas, suasana kerja sekolah, dan dukungan dari masyarakat. Evaluasi produk atau hasil yang terakhir. Evaluasi produk adalah penilaian yang dilakukan guna untuk melihat keberhasilan atau tercapainya suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada model evaluasi kurikulum. Ada beberapa model evaluasi kurikulum, di antaranya adalah model CIPP, konteks, input, proses, dan produk. Evaluasi model ini membandingkan antara performan dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu dan akhirnya sampai pada deskripsi dan judgement mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi. Model ini bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh karakteristik peserta didik dan lingkungan tujuan program dan peralatan yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Model ini dikembangkan oleh Steve Lebem
tahun 1972 yang menggolongkan program pendidikan atas 4 dimensi, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Menurut model ini, keempat dimensi proses program tersebut perlu dievaluasi sebelum, selama, dan sesudah program pendidikan dikembangkan. Berikut penjelasan singkatnya dari keempat dimensi tersebut. Antara lain, yang pertama, konteks, yaitu situasi yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program yang bersangkutan, seperti unit kerja dan bersangkutan atau kebijakan departemen, sasaran yang ingin dicapai dalam waktu tertentu, dan sebagainya. Yang kedua, input, yaitu peralatan, fasilitas, bahan yang disiapkan untuk keperluan pendidikan, seperti materi pembelajaran yang dikembangkan, dokumen kurikulum, staf pengajar. Yang ketiga, proses, yaitu pelaksanaan nyata dari program pendidikan tersebut, seperti pengelolaan program, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan para pengajar, proses belajar mengajar, dan lain-lain. Yang terakhir, produk, yaitu keberhasilan yang dicapai secara keseluruhan oleh program pendidikan yang mencakup jangka pendek dan jangka lebih panjang. Model-model evaluasi kurikulum dikembangkan berdasarkan asumsi dasar tentang kurikulum dan tentang model yang dijadikan sebagai pegangan oleh penyusun model. Perbedaan model evaluasi yang dikembangkan dapat menimbulkan pengaruh terhadap jenis data yang dikumpulkan, cara menganalisis data yang telah terkumpul, dan pemanfaatan hasil evaluasinya. Beberapa pendekatan kurikulum yang telah dikembangkan antara lain model diskrepensi dan model stack. Yang pertama, model diskrepensi. Model ini dikembangkan oleh Malcolm Profus. Awal mulanya, evaluator mengembangkan ide-ide secara jelas tentang bagaimana sebuah program difungsikan atau standar. Kemudian dilakukan pengumpulan informasi tentang bagaimana pelaksanaan program atau unjuk kerja ini di lapangan. Perbedaan antara standar yang ditetapkan dan pelaksanaan disebut diskrepensi atau perbedaan. Evaluasi harus bisa memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh evaluator tentang perbedaan tersebut. Yang kedua, model stack. Robert Stack mengembangkan sebuah pendekatan assessment yang disebut model contenance. Model evaluasi ini didasarkan pada asumsi bahwa manfaat proses evaluasi diukur oleh kegunaan penemuan ini bagi orang-orang yang dikenai program penilaian. Karena evaluasi ini memerlukan partisipasi aktif stakeholder program, termasuk administrator, orang tua, guru, wakil komunitas tertentu, pengembang program, dan evaluator yang terlatih secara khusus. Terdapat banyak sekali model-model evaluasi secara umum. Paling tidak ada 10 model evaluasi pendidikan, yaitu model Tiller, model pengukuran, model kesesuaian, model evaluasi sistem, model Alkin, model illuminatif, dan model responsif. Namun hanya ada beberapa model evaluasi pembelajaran yang dapat dikategorikan sebagai model evaluasi pembelajaran yang islami, yaitu yang pertama, model Tiller. Nama model ini diambil dari nama pengembangnya, yaitu Tiller, dalam buku Basic Principle of Curriculum and Instruction. Tiller banyak mengemukakan gagasan dan ide tentang evaluasi. Salah satu bab dari buku tersebut diberinya judul How Can the Effectiveness of Learning Experience be Evaluated? Model ini dibangun atas dua dasar pemikiran. Pertama, evaluasi ditujukan pada tingkah laku awal peserta didik. Kedua, evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku sebelum melaksanakan kurikulum atau pembelajaran dan sesudah melaksanakan kurikulum atau hasil pembelajaran. Dasar pemikiran yang kedua ini menunjukkan bahwa seorang evaluator kurikulum harus dapat menentukan perubahan tingkah laku dengan apa yang telah terjadi setelah peserta didik mengikuti pengalaman belajar tertentu, dan menegaskan bahwa perubahan yang terjadi merupakan perubahan yang disebabkan oleh kegiatan kurikulum atau pembelajaran. Yang kedua, model pengukuran. Sesuai dengan namanya, model evaluasi kurikulum ini sangat menitik beratkan pada kegiatan pengukuran. Pengukuran digunakan untuk menentukan kuantitas suatu sifat tertentu yang dimiliki orang, objek, maupun peristiwa dalam bentuk unit ukuran tertentu. Dalam pengembangan kurikulum, model evaluasi ini diterapkan untuk mengungkapkan sebuah perbedaan kelompok maupun individual dalam hal minat, kemampuan, dan sikap peserta didik. Yang ketiga, model kesesuaian. Model ini memandang evaluasi sebagai suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian antara hasil dan tujuan belajar yang telah dicapai. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan sistem bimbingan peserta didik dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan. Objek evaluasi adalah tingkah laku peserta didik, yaitu perubahan pada tingkah laku yang diinginkan pada akhir kegiatan pendidikan, baik dalam aspek kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Tidak hanya berbentuk tes yang digunakan teknik dalam evaluasi atau tulisan, lisan, dan perbuatan, tetapi juga ada yang namanya non-tes, observasi, wawancara, skala sikap, dan sebagainya.
Model evaluasi seperti ini memerlukan informasi tingkah laku pada 2 tahap, yaitu sebelum dan sesudah pembelajaran dilaksanakan. Dengan demikian, berdasarkan model ini, guru perlu pre dan post test. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melaksanakan model evaluasi ini, yaitu pertama, merumuskan tujuan tingkah laku, kedua, menentukan situasi di mana peserta didik dapat menunjukkan tingkah laku yang akan dievaluasi, ketiga, menyusun alat evaluasi, keempat, menggunakan hasil evaluasi. Model ini menekankan pada pendekatan penilaian patokan atau PAP. Selanjutnya ada model evaluasi sistem. Model ini diperoleh oleh Daniel L. Stuffleben, Michael Scriven, Robert E. Stack, dan Malcolm M. Profus. Menurut mereka, evaluasi merupakan upaya untuk membandingkan penampilan dari berbagai dimensi, tidak hanya dimensi hasil saja, dengan sejumlah kriteria, baik yang bersifat relatif maupun mutlak. Model seperti ini menekankan sistem sebagai suatu keseluruhan dan merupakan penggabungan dari beberapa model, seperti model containance dari Stack, model CIPP, dan CDPP atau Context Design Process Product dari Stuffleben, model Scriven yang meliputi Instrumental Evaluation dan Consequential Evaluation, model Profus yang meliputi Design Operation Program, Interim Product, dan Terminal Product, model IIC atau Evaluatif Inovatif atau Kurikulum, model CMREC Central Midwestern Regional Educational Curriculum, dan Howard Russell dan Louis Smith, dan model Atkinson. Selanjutnya model Alkin. Model ini yang dikembangkan oleh Marvin C. Alkin dan ditujukan terutama untuk menilai program dalam merumuskan model evaluasi program yang disusunnya. Alkin membuat batasan konstruk evaluasi sebagai suatu proses penentuan area yang dievaluasi, pemilihan informasi yang cocok untuk dievaluasi, pengumpulan dan analisis informasi, serta penyusunan ringkasan data atau laporan yang berguna bagi yang mengambil sebuah keputusan dalam memilih alternatif yang tepat dari berbagai alternatif yang ada. Selanjutnya model illuminatif. Model ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif terbuka. Kegiatan evaluasi ini dihubungkan dengan lingkungan pembelajaran, yaitu seperti lingkungan sekolah sebagai lingkungan material dan psikososial, di mana peserta didik dan guru dapat berinteraksi. Tujuan evaluasi berdasarkan model seperti ini ialah untuk menganalisis pelaksanaan sistem dan pengaruh sistem tersebut terhadap pengalaman belajar peserta didik. Hasil evaluasi lebih bersifat deskriptif dan interpretatif, bukan pengukuran dan prediksi. Model ini lebih banyak menggunakan judgement. Fungsi evaluasi dalam hal ini adalah sebagai input untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan sistem yang sedang dikembangkan. Selanjutnya model responsif. Sebagaimana illuminatif, model ini juga menekankan pada pendekatan kualitatif naturalistik. Evaluasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai pemberian makna atau melukiskan sebuah realitas dari berbagai perspektif orang-orang yang terlibat, berkepentingan, dan berminat dengan program. Tujuan evaluasi berdasarkan model seperti ini adalah untuk memahami semua komponen program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Instrumen yang digunakan pada umumnya adalah observasi tidak langsung maupun langsung dengan interpretasi data yang impresionistik. Langkah-langkah kegiatan evaluasi dalam model ini meliputi observasi, mengumpulkan data, merekam hasil wawancara, mengecek pengetahuan awal peserta didik, dan mengembangkan desain atau model. Berdasarkan langkah-langkah ini, evaluator mencoba bersikap responsif terhadap orang-orang yang berkepentingan pada hasil evaluasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adapun beberapa evaluasi yang sering digunakan. Yang pertama yaitu Stuffleben model, Stack model, Scriven model, The GSE model, Alkins model, dan Malcolm Profus model. Yang pertama yaitu Stuffleben model, yakni model ini berawal dikembangkan oleh Stuffleben dan Guba pada tahun 1968. CIPP merupakan singkatan dari Context Input Process dan Product. Stuffleben membuat rumusan terlebih dahulu tentang evaluasi berikut.
Evaluasi pendidikan merupakan proses penyediaan informasi yang berguna untuk membuat keputusan dalam bidang pendidikan. Berarti penilai adalah penyedia informasi, bukan pengambil keputusan. Yang kedua yaitu Stakes Model. Model ini bermaksud memberikan wawasan yang lebih luas dalam bidang evaluasi pendidikan. Kalau selama ini arah atau sasaran evaluasi pendidikan ada pada produk atau pendidikan, STEK memberikan wawasan yang lebih luas, yakni evaluasi program pendidikan. Sebab nilai yang dicapai peserta didik dalam pendidikan tidak bisa dipisahkan dari program pendidikan yang digunakan. Dalam evaluasi model ini ada juga evaluasi material dan komponen lainnya yang mempengaruhi produk tersebut. Yang selanjutnya Scriven Model. Model ini ditujukan untuk evaluasi kurikulum, namun bentuk evaluasi yang dikemukakan dapat dialihkan kepada asesmen proses dan asesmen produk pembelajaran maupun bagi kegiatan dan program pendidikan maupun pembelajaran. Scriven menekankan bahwa evaluasi itu adalah interjudgment ataupun explanation, dan evaluasi adalah pengambil keputusan dan sekaligus penyedia informasi. Dengan ini ia membedakan antara dalam konteks kata evaluasi mempunyai makna yang luas. Terdapat di dalamnya kata assessment yang diartikan sebagai penilaian dewasa ini. Yang keempat yaitu the CSE Model of Evaluation. Model ini dikembangkan di University California. Rancangan evaluasi model CSE ini bertujuan untuk menilai program pendidikan, sedangkan evaluasi produk merupakan bagian dan pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan pada saat program dilaksanakan. Yang kelima yaitu Alkins Model. Model ini dikembangkan oleh Marvin Alkin dan ditujukan untuk menilai program. Di dalam rumusan model evaluasi program yang disusun, Alkin membuat batasan konstruk evaluasi sebagai suatu proses penentuan area yang akan dievaluasi, pemilihan informasi yang cocok untuk dievaluasi, analisis serta penyusunan laporan yang berguna bagi pengambil keputusan di dalam memilih alternatif yang tepat dari berbagai alternatif yang ada. Selanjutnya yaitu Tiller's Model. Pengaruh Tiller cukup kuat dalam bidang pendidikan, termasuk pengembangan program dan kurikulum di dalamnya. Model evaluasi program yang dikembangkan diberi nama sesuai dengan namanya, yaitu Tiller's Model. Model seperti ini disebut juga dengan objektif strategis. Tiller menunjukkan 7 langkah utama dan evaluasi program, yaitu tetap. Tentang evaluasi model Tiller ini, satu hal yang perlu digarisbawahi yaitu evaluasi dilakukan sangat berorientasi pada tujuan. Jika tujuan tercapai, maka satu keputusan akan diambil. Jika tidak tercapai atau hanya tercapai sebagian atau dalam jumlah yang terbatas, maka kemungkinan keputusan lain yang akan diambil. Tiller menyatakan evaluasi merupakan proses yang perlu diulang. Evaluasi akan memberikan masukan dalam reformulasi atau pendefinisian kembali tujuan dan informasi yang terdapat dari studi evaluasi terdahulu. Yang terakhir yaitu Malcolm-Profus Model. Model ini di konstruk evaluasi ia menyatakan bahwa tujuan evaluasi yaitu akan diperbaiki lagi atau memberhentikan program yang telah berlaku atau terlaksana. Oleh karena itu, Profus mengartikan evaluasi sebagai satu proses. Dengan kata lain, evaluasi kurikulum model seperti ini, Profus ini ditekankan pada mencari dan menemukan diskrepansi antara standar tujuan yang telah ditetapkan dan standar unjuk kerja tingkah laku. Sederhananya,
Tata alur membandingkan standar dan unjuk rasa sangat perlu dipahami bahwa penggunaan informasi diskrepansi yang telah ditemukan setelah membandingkan antara standar dan unjuk kerja program dimaksudkan untuk terus melangkah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.